Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani Puspita, mahasiswi UIN Suskaria, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa itu UML dan contoh diagramnya. Jadi, UML itu singkatan dari Unified Modeling Language. Dia itu adalah diagram yang didasarkan pada bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk pemodelan bisnis dan proses serupa. Contohnya seperti analisis, desain, implementasi, dan sistem berbasis perangkat lunak. Jadi sederhananya, UML dapat diartikan sebagai pendekatan modern untuk pemodelan dan mendokumentasikan perangkat lunak. Jadi saya di sini akan menjelaskan UML Sistem Informasi Beasiswa. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram dapat diartikan atau dapat digunakan sebagai menganalisis persyaratan sistem tingkat tinggi. Terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah functional requirements, yang kedua adalah aktor, dan yang ketiga adalah relationship. Jadi pada use case diagram beasiswa ini terdapat 2 aktor. Pertama adalah admin, dan yang kedua adalah kepala sekolah. Admin mencakup login, hitung baru, entry data permohonan, edit data bobot, proses perhitungan SPK, cetak laporan permohonan beasiswa, cetak laporan prioritas penerima beasiswa, cetak laporan hasil perhitungan beasiswa. Sedangkan kepala sekolah mencakup 3. Yang pertama adalah cetak laporan permohonan beasiswa, yang kedua adalah cetak laporan prioritas penerima beasiswa, dan yang ketiga, cetak laporan hasil perhitungan beasiswa. Baiklah, selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram ini dapat dikatakan sebagai diagram UML terpenting untuk pemodelan proses bisnis. Jadi, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan aliran berbagai kegiatan dan tindakan di mana dilakukan secara berurutan dan paralel. Jadi, activity diagram ini menggambarkan objek yang digunakan, dikonsumsi atau diproduksi oleh suatu kegiatan dan hubungan antara berbagai kegiatan. Jadi pada activity diagram beasiswa ini terdapat 3 aktor. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah wali kelas, dan yang ketiga adalah admin. Jadi yang pertama, siswa akan menyiapkan persyaratan beasiswa, lalu menyerahkannya kepada wali kelas. Wali kelas akan memeriksa persyaratan beasiswa. Apabila persyaratan belum lengkap, wali kelas akan mengembalikannya kepada siswa, dan apabila sudah lengkap, wali kelas akan menyerahkan persyaratan beasiswa kepada admin. Lalu admin akan melakukan input permohonan beasiswa. Sequence diagram. Sesuai dengan namanya, diagram sequence atau diagram urutan menggambarkan urutan pesan dan interaksi yang terjadi antara aktor dengan objek. Sebagai contoh, sequence diagram sistem informasi beasiswa. Yang pertama, siswa akan mengajukan proposal data dan menyerahkannya kepada penanggung jawab. Lalu, penanggung jawab akan memeriksa proposal online dan melakukan menginput data. Kemudian penerima beasiswa memberikan data beasiswanya, dan penanggung jawab akan memeriksa kembali informasi penerimaan beasiswa. Lalu, penanggung jawab akan melakukan serah terima beasiswa, dan penerima beasiswa menerima beasiswanya. Yang selanjutnya adalah kelas diagram UML, yaitu jenis diagram yang paling umum untuk dokumentasi perangkat lunak. Karena sebagian besar perangkat lunak yang dibuat saat ini masih didasarkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek. Jadi menggunakan diagram kelas ini dapat mendokumentasi perangkat lunak menjadi salah satu solusi yang sangat masuk akal. Ini terjadi karena OOP didasarkan pada kelas dan hubungan di antara objek. Jadi secara singkat, kelas diagram ini berisi kelas bersama dengan atribut-atributnya. Dan diagram kelas pada sistem informasi beasiswa ini, semua kelasnya bersifat visibility public, dan seluruh kelasnya juga kardinalitasnya satu-satu. Yang pertama adalah kelas login, dengan atributnya adalah username dan password. Yang kedua adalah operator, dengan atributnya adalah ID operator, username, password, dan nama operator. Yang ketiga adalah kriteria, dengan atributnya adalah ID kriteria, ID mahasiswa, nilai IPK, penghasilan orang tua, semester, dan tabungan orang tua. Yang keempat adalah data mahasiswa dengan atributnya adalah name, nama, jurusan, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, semester, nama ayah, nama ibu, dan jenis kelamin. Yang kelima adalah ranking, dengan atributnya adalah ID ranking dan ID nilai.
Yang keenam adalah hasil, dengan atributnya adalah ID hasil dan ID mahasiswa. Yang ketujuh adalah mahasiswa, dengan atributnya adalah ID mahasiswa, username, password, dan nama. Yang ke-8 adalah data beasiswa, dengan atributnya adalah ID beasiswa, nama beasiswa, dan jenis kelamin. Baiklah, sekian dari video saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.